Sembodo dan saya pribadi merasa sangat dirugikan ya tentunya, karena banyaknya fitnah serta hate speech yang saya dapatkan, terutama juga Sembodo dapatkan dari para netizen ataupun dari para militan ya sebutannya ya. Yang melaporkan, yang 8 mobilnya belum dikembalikan tapi ada gitu. Nah dari 8 ini itu ternyata korbannya nggak cuma yang investasi ini doang. Ini yang 04 itu pemiliknya ternyata ada 2. Jadi mobilnya digade atau dijual, nggak ngerti gua. Tapi sebenarnya investasi Pramugari ya mas ya? Kapan-kapan saya naik coba. Wajib ya mas? Ayo, balik pas sab jalan berangkat. Anak-anak saya dulu. Yuk, sis. Ayo berangkat yuk, yuk. Lahirnya POMTI disambut dengan penuh sukacita oleh Mas Rian Mahendra. Bagaimana tidak setelah ia dipecat dari perusahaan lamanya yang dimana sangat cukup lama, yaitu 9 tahun mengabdi. Akhirnya kini ia mendirikan PO sendiri dengan namanya sendiri, yaitu PO Mahendra Transport. Momen ini pun seakan menggambarkan bahwa Rian Mahendra walaupun dipecat dari perusahaan lamanya mampu berdiri sendiri dengan membuat PO-nya sendiri. Sekaligus menegaskan bahwa siapa yang mendukungnya di saat ia terjatuh, maka inilah hadiah untuk mereka, orang-orang terdekat Rian Mahendra. Hal ini cukup wajar karena tidak sedikit pengorbanan orang-orang di dekat Rian Mahendra mengorbankan hidupnya untuk seorang Mas Rian Mahendra. Benar-benar sangat kecewa karena saya sudah berusaha maksimal dan super maksimal untuk menyiapkan acara, baik dari konsumsi, dari hiburan atau apapun yang teman-teman saksikan saat launching MTI di tanggal 8 Juli lalu. Saya pribadi sangat sakit ya. Saya pribadi sangat kecewa dengan semua yang diutarakan oleh pihak MTI, baik dari direktur utama maupun dari pihak RM sendiri. Setelah POMTI berjalan beberapa waktu, tiba-tiba PO Sembodo melaporkan Rian Mahendra dan direktur utama POMTI, yaitu Devi Marisa. Ini keburukan Rian Mahendra terbongkar satu persatu, dan ini adalah awal mula dari kejatuhan yang benar-benar cukup fatal bagi seorang Rian Mahendra. PO Sembodo melaporkan Rian Mahendra atas dasar penipuan, di mana Rian Mahendra mengakui bahwa POMTI adalah miliknya, sedangkan dari jajaran direksi dan kepemilikan saham tidak ada nama Rian Mahendra.
sedangkan transaksi nominal yang dikeluarkan oleh PO Sembodo serta sistem kerjasama dilakukan bersama Rian Mahendra. Dan MTI juga dianggap tidak menepati perjanjian di awal, yang harusnya PO MTI menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan, namun aktualnya PO MTI tidak dapat menyetorkan sesuai apa yang telah disepakati bersama. Ini menjadi laporan bagi PO Sembodo kepada PO MTI. Alih-alih membuat klarifikasi dan bernegosiasi dengan PO Sembodo, Rian Mahendra malah membawa pengacara. Tidak hanya itu, PO Sembodo pun diserang oleh fans atau militan dari Rian Mahendra. Ini menjadikan situasi semakin runyam bagi Rian Mahendra. Ternyata selama ini Rian Mahendra membangun PO MTI dengan uang para investor, yang dimana Rian Mahendra menjanjikan hal yang manis-manis kepada para investor. Namun kenyataannya bukannya untung, malah para investor untung. Ini menjadikan seorang orang terdekat dari Mas Rian Mahendra, yaitu Devi Marissa, berbalik menyerang Rian Mahendra. Terus bisnya pada kemana Mbak? Bisnya itu dikembalikan kepada investor-investor yang tidak melapor. Jadi gini nih, garis besarnya itu kan bisa ada 8 nih, 01, 02, 03, 01, 23 ini udah saya kembaliin ke yang punyanya ya. Kepada yang punyanya saya udah kirim, udah kembaliin. Walaupun ini yang punyanya merasa ditipu, tapi dia ya udahlah, yang penting balik aja mobilnya, nanti saya bisa jual lagi. Ya udah, seberapa saya ditipu mudah-mudahan Allah ganti. Nah, pemilik 1, 2, 3 ini udah ikhlas, jadi dia nggak ikut ngelapor. Jadi total kerugiannya udah nggak dihitung nih, yang ini nih udah nggak dihitung. Terus 4, 5 itu baru saya ketahui belakangan. Tadinya saya nggak tahu. 4, 5, 6 itu saya selalu bilang di live saya nggak tahu kemana. 7 itu udah dikembalikan dan nggak ikut ngelapor. Yang 8 itu juga dikembalikan tapi ikut ngelapor, ikut ingin melaporkan. Yang 8 mobilnya belum dikembalikan tapi ada gitu. Nah, dari 8 ini itu ternyata korbannya nggak cuma yang investasi ini doang. Ini yang 04 itu pemiliknya ternyata ada 2. Jadi mobilnya digade atau dijual, nggak ngerti gua. Tapi sebenarnya investornya ada. Jadi satu mobil itu seolah-olah pemiliknya 2. Terus yang 05 juga sama begitu. Katanya digade. Tapi yang investornya nggak nerima uang sama sekali. Jadi satu bis yang mungkin harganya nggak sampai 500 juta itu menghasilkan uang dari 2 orang mencapai 1 M atau mungkin lebih. Itu kasus yang lagi bergulir. Itu yang kasus 8 ini. Belum lagi yang dia pinjem uang sana sini, belum lagi yang dia beli velg, belum lagi yang dia beli ban, belum lagi yang dia beli BBM, beli oli. Nah, itu harus saya bayar. Jadi kalau ada mania-manianya dia yang masih nggak melek mata, apalagi udah 2 kali detik nge-up bapaknya, kayak udah terserah lo, tuh lo tidak tertolong gitu loh. Dan sekarang juga beberapa tim gue yang dulu masih mensupport dia, bagaimana ya sekarang CRM gak bisa dicari, manaan dia minjem uang aku, manaan aku harus ngangsurin angsuran. Ada satu kok tim kita dulu, dia itu ngambil kur dan uang kurnya dikasihin ke RM. Nah sekarang angsurannya harusnya dibayar sama RM-nya gak ada. Sedangkan sertifikat rumahnya udah ditaruh di bank. Mbak, berarti bikin PO modal omong doang? Mas, yang namanya bisnis itu nggak cuman bisa dengan omong doang. Karena apa? Skill itu juga dinilai sebagai modal. Kalau lu punya modal tapi lu nggak ada skillnya, itu juga nggak bisa. Makanya yang punya uang biasanya joinan sama yang punya skill.
Setelah kasusnya bergulir, Rian Mahendra seakan terjatuh untuk kedua kalinya. Terjatuhnya kali ini cukup dalam karena ia mengulangi kesalahan yang sama. Ia tidak memperbaiki diri. Bahkan sang ayah pun angkat tangan dan tidak ikut campur dengan kasus yang menimpanya. Pada akhirnya Rian Mahendra menghilang. Tidak pernah lagi muncul baik di sosial media ataupun di terminal. Dulu sang serigala pantura warawiri di terminal dan di sosial media. Kini harus menanggung perbuatannya. Ia seakan sudah tidak dipercaya dan sudah tidak ada yang mau percaya lagi kepadanya. Ada yang bilang ia berada di Tawangmangu untuk menyendiri atau mungkin bersembunyi. Atau mungkin ia sudah ditangkap oleh Pak Polisi. Kita tidak tahu karena tidak ada kabar tentang beliau. Nah guys, jadi banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari Rian Mahendra. Kepintaran memang hal yang baik, tapi semua itu harus dibarengi dengan amanah, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang penuh. Seorang Rian Mahendra mampu mendirikan PO, tapi ia tidak bisa membangun kepercayaan, apalagi orang-orang yang berjasa baginya, seperti ayah, teman-teman, bahkan investornya. Namun di balik itu semua, kita doakan semoga hal yang terbaik selalu menimpa Mas Rian Mahendra. Mudah-mudahan ia tobat dan memperbaiki diri, serta bisa kembali di garis terdepan dari seorang calo terkuat di muka bumi, sang serigala pantura. Inilah kisah Rian Mahendra. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.